Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Elvi Rahmi MSI selaku dosen penguji seminar proposal saya pada hari ini. Yang saya hormati dosen pembimbing saya Ibu Kurnia Rahmi YMSC dan Ibu Dwi Felia Aptika Sari MPD. Baiklah, pada hari ini saya Elisia Yuliartini dengan NIM 2130110004 akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Hubungan Kesiapan Belajar Siswa dengan Hasil Belajar pada Pembelajaran Kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Penelitian ini dilatar belakangi oleh pentingnya pendidikan yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan potensi manusia yang seutuhnya. Pendidikan ini mengajarkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu pengetahuan sains dan ilmu pengetahuan sosial. Kimia merupakan salah satu mata pelajaran sains yang sangat berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Ilmu kimia mampu meningkatkan pola pikir dan merangsang kekreatifan siswa. Mata pelajaran kimia juga memiliki banyak perhitungan matematikanya dalam memecahkan suatu masalah pada soal-soal tertentu. Namun, pengetahuan sains siswa di Indonesia masih dikategorikan rendah. Nah, berdasarkan hasil data PISA, Programmer for International Student, dari tabel yang sudah ada, dapat diidentifikasi bahwa masih rendahnya kualitas pengetahuan sains siswa di Indonesia jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang telah membuktikan tingkat pengetahuan sainsnya. Nah, menurut Adhyana 2020, hal ini disebabkan karena kurang optimalnya penerapan proses belajar mengajar, khususnya pada pembelajaran sains. Berhasil atau tidak siswa dalam belajar itu dapat dilihat dari hasil belajarnya. Hasil belajar merupakan nilai yang diperoleh oleh siswa setelah mengikuti ujian harian. Nah, pada tabel yang sudah terlampir, didapatkan bahwa hanya 6 orang yang tuntas dari 24 orang siswa di kelas 11-1. Ini data yang didapatkan dari ujian harian materi stoikiometri. Berdasarkan observasi, siswa juga cenderung kurang menyukai pelajaran kimia, dilihat dari responnya yang kurang antusias, kurang aktif dalam mengikuti pembelajaran. Mereka juga sering sibuk dengan tugas mereka masing-masing selain memperhatikan guru mengajar. Kemudian berdasarkan wawancara dengan siswa, juga siswa sering lupa dengan materi yang akan dipelajari, yang telah dipelajari sebelumnya. Karena itu, materi setelahnya akan terlihat lebih berat dan lebih sulit, karena materi kimia ini sangat berhubungan atau sangat berkaitan dengan materi satu dengan yang lainnya. Kemudian, siswa juga cenderung sulit memahami materi kimia yang bersifat perhitungan. Nah, salah satunya adalah materi stoikiometri. Ada beberapa faktor yang menunjang pencapaian hasil belajar. Salah satunya adalah faktor kesiapan belajar. Adanya kesiapan belajar yang baik, siswa itu mampu mengikuti proses pembelajaran dengan aktif karena sudah punya bekal sebelum pembelajaran itu dimulai. Nah, mampu dia menangkap informasi serta lebih konsentrasi saat guru menyampaikan pelajaran. Husna dan Aini 2023 juga menyatakan bahwa salah satu yang mempengaruhi hasil belajar adalah kesiapan belajar. Sejalan dengan penelitian Ningsih 2020, yaitu kesiapan belajar siswa memiliki pengaruh positif yang signifikan dengan hasil belajar. Dari permasalahan di atas, maka dapat diidentifikasi yang pertama, hasil belajar siswa yang tergolong rendah. Yang kedua, kurangnya kesiapan belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran kimia. Yang ketiga, siswa mengalami kesulitan pada materi perhitungan kimia stoikiometri. Adapun batasan masalah pada penelitian ini memfokuskan yaitu hubungan kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia materi stoikiometri kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap dengan rumusan masalah apakah ada hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia materi stoikiometri kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hubungan kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia materi stoikiometri kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis menambah wawasan dan juga pengetahuannya dalam mengatasi permasalahan terhadap hasil belajar siswa. Bagi pihak akademik itu menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya. Bagi guru itu menjadi wawasan dan pengetahuan dalam mengatasi masalah saat proses pembelajaran dengan baik. Bagi siswa itu mengetahui pentingnya tingkat kesiapan belajar terhadap hasil belajar.
Kemudian bagi orang tua itu menambah wawasan dengan selalu memantau kondisi anak saat belajar. Adapun definisi operasionalnya ada pembelajaran, kesiapan belajar, dan hasil belajar. Kemudian landasan teori. Teori ini menggunakan teorinya Trigunawan dan Sovelma 2021 yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi hasil belajar, salah satunya adalah kesiapan belajar. Nah, kesiapan belajar ini menjadi kondisi awal bagi siswa untuk mengikuti kegiatan belajar yang memberikan pengaruh respon atau jawaban untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, landasan teori ini terdiri dari pembelajaran kimia, hakikat kesiapan belajar dengan poin pengertian kesiapan belajar, kondisi kesiapan belajar yaitu ada 3, kondisi fisik, psikis, dan material, kemudian prinsip kesiapan belajar. Yang lalu ada hakikat hasil belajar yaitu dengan poin pengertian hasil belajar, 3 ranah hasil belajar, ada kognitif, afektif, dan psikomotor, lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Kemudian ada hubungan kesiapan belajar dengan hasil belajar. Menurut Ferdian et al. 2018 menyatakan bahwa adanya kesiapan belajar yang baik akan membuat siswa dapat termotivasi dan berusaha untuk mengoptimalkan, memperhatikan, serta mengingat materi sebelumnya yang diajarkan oleh guru kepada siswa. Hal ini dilakukan untuk mencapai hasil belajar yang baik dan tujuan belajar dalam proses pembelajaran. Kemudian penelitian yang relevan ada 3, yaitu ada Wahyuni dan Siagan 2021, Sari dan Ritoga 2021, kemudian Hasibuan et al. 2020. Penelitian terdahulu meneliti tentang kesiapan belajar siswa pada saat COVID-19, yaitu per tahun 2020 hingga 2021. Jadi pembelajaran masih dilaksanakan secara online, sedangkan penelitian saya itu meneliti kesiapan belajar siswa pada saat pasca COVID-19 atau pembelajaran itu dilaksanakan secara offline. Nah, kemudian adapun perbedaan lainnya terletak pada objek dan lokasi penelitiannya. Kemudian kerangka berpikir yaitu menghubungkan kesiapan belajar sebagai variabel bebasnya dengan hasil belajar sebagai variabel terikatnya pada pembelajaran kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Maka dari itu dapat dihipotesiskan adanya hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Penelitian saya merupakan penelitian kuantitatif yang artinya disusun dengan sistematis berdasarkan data dan juga fakta, kemudian diuji menggunakan uji statistik dengan jenis penelitian asosiatif yang artinya survei, mencari korelasi antar variabel, dan tempat waktunya itu dilakukan di kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Observasi ini mulai pada bulan November 2023. Kemudian populasi dan sampel. Populasi itu adalah jumlah objek yang ingin digambarkan atau dipahami. Populasi pada penelitian ini itu kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap yang berjumlah 70 orang, terdiri dari 3 lokal. Sedangkan sampel itu bagian dari populasi dengan kondisi dan situasi tertentu yang dilanjutkan untuk diteliti. Teknik pengambilan sampelnya menggunakan simple random sampling yang artinya pengambilan secara acak sampel tanpa memandang sastra pada populasi tertentu. Metodenya adalah dikumpulkan semua data ujian harian siswa, disatukan, kemudian dilakukan uji normalitas dan uji homogenitasnya menggunakan aplikasi SPSS 25. Kemudian pengembangan instrumen itu terdiri dari 2. Yang pertama, instrumen penelitian, ada lembar angket menggunakan skala Likert, kemudian kisi-kisi instrumen kesiapan belajarnya, lalu ada dokumentasi yang berupa recorder atau kamera, kemudian hasil belajar itu instrumen soal yang langsung dibuat oleh guru kimia SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Kemudian pengembangannya itu menggunakan pengembangan angket saja berupa uji validitas dan juga uji reliabilitas angket menggunakan SPSS 25. Kemudian teknik pengumpulan data itu ada angket. Angket ini disusun oleh 5 indikator kesiapan belajar. Nah, kemudian dikembangkan butir-butir item angketnya. Terlebih dahulu divalidasi oleh validator. Validator ini ada 3, yaitu 2 dosen dan 1 guru kimia. Kemudian ketika itu diuji cobakan kepada yang non-sampel sesuai dengan kriteria sampel. Lalu dilakukan uji validitas sama reliabilitasnya. Apabila dikatakan valid sama reliable, baru dilanjutkan untuk disebarluaskan kepada yang sampelnya. Kemudian dokumentasi ini bisa berupa laporan, buku atau dokumen resmi. Namun pada penelitian ini dokumentasinya adalah
nilai ujian harian siswa pada mata pelajaran kimia materi stoikiometri kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Selanjutnya, teknik analisis data ada dua. Yang pertama, teknik analisis data pengujian instrumen angket dilakukan validitas konstruk bersama dengan 3 validator, yaitu 2 dosen, 1 guru kimia. Kemudian validitas isi, yaitu diberikan kepada terlebih dahulu kepada non-sampel yang memiliki kriteria sama dengan sampel dengan jumlah yang tidak terlalu banyak. Kemudian dilakukan uji validitas sama reliabilitasnya. Apabila sudah valid sama reliable, baru disebarluaskan kepada sampel, yaitu kepada kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Kemudian yang kedua, teknik analisis data penelitian ada 3 tahap. Tahapan uji normalitas, yaitu untuk melihat dan mengetahui apakah data itu berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau tidak. Kemudian tahapan uji linearitas itu menggunakan korelasi product moments yang melihat ada atau tidaknya hubungan dari kedua variabel X dengan variabel Y. Lalu tahapan uji hipotesis, yaitu bertujuan untuk memperkuat dugaan sementara penelitian yang telah dirumuskan sebelumnya. Nah, pada hipotesis ini ada 2 hipotesis, yaitu H0, tidak ada hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Sedangkan H1 itu ada hubungan yang signifikan antara kesiapan belajar siswa dengan hasil belajar pada pembelajaran kimia kelas 11 SMA Negeri 2 Sungai Tarap. Dan dari 3 tahapan ini menggunakan aplikasi SPSS 25. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.